warahmatullahi wabarakatuh. Dunia misteri memang tidak akan pernah ada habisnya untuk kita ungkap. Sahabat Coffee Night pasti pernah mendengar cerita-cerita mistis yang sering terjadi di kawasan hutan Jati Blora yang memang terkenal sangat angker dan sangat misteri. Banyak sekali kejadian-kejadian ganjil yang sering dialami oleh para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 saat melintasi kawasan hutan jati ini tengah malam. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kejadian yang dialami oleh seseorang saat tengah malam melintasi kawasan hutan Jati Blora. Kisah ini saya lansir dari Muria News dan dari situs aksara.com. Bagaimana kisah misteri yang dialami seseorang saat tengah malam melintasi kawasan hutan Jati Blora, tepatnya di pos perhutani? Mari kita simak bareng-bareng. Dan beginilah ceritanya. Cerita ini berawal dari seseorang yang menghadiri hajatan teman kenalannya yang punya gawe menghitankan putra sulungnya. Kejadian ini memang kenekatan dia. Dan untuk sekedar sahabat Coffee Night ketahui, jarak antara Ciken Blora dan Tuban tak kurang dari 90 km dan harus menembus hutan jati sepanjang 20 km. Pada awalnya dia berjanji akan menginap di tempat hajatan tersebut. Lagi pula malam sudah larut dan terlalu beresiko melakukan perjalanan malam hari seorang diri. Di samping katanya banyak begal, di kawasan hutan milik perhutani itu juga seringkali ada kejadian aneh karena gangguan makhluk-makhluk halus. Entah mengapa malam itu dia benar-benar ingin pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dia sudah mencoba untuk rebahan di kursi undangan yang sengaja ditata sedemikian rupa hingga cukup untuk merebahkan diri. Lagi pula, malam itu tamu undangan sudah sepi. Dia mencoba menepis keinginan pulang dengan menelpon seorang temannya untuk mengisi waktu hingga akhirnya pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat lewat. Sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, dia putuskan untuk pulang dengan pertimbangan begal jam-jam selarut itu pasti sudah tidak ada. Meski yang punya gawe mencoba menahan dia karena masih terlalu malam dan dini hari tinggal sebentar lagi, di samping itu cuaca waktu itu juga mendung.
yang punya gawe menawarkan pendaratnya untuk mengantarkan dia hingga sampai di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Namun dia menolak dan meyakinkan temannya bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa. Singkat cerita, sialnya dalam perjalanan yang belum sampai 15 menit, hujan benar-benar turun. Deru hujan meraung-raung menghiasi malam yang dingin di kawasan hutan itu. Gemerisik air hujan yang menerpa dedaunan jati memenuhi hutan. Awan kelabu merayap perlahan menjadi naungan hutan jati yang lembab. Dan dia menghentikan motor dan mengambil mantel yang dia taruh di tas punggungnya. Deras hujan yang membabi buta memaksa dia untuk ekstra hati-hati dalam mengendarai kuda Jepangnya. Beruntung suasana hujan hingga dia tidak memikirkan apa-apa kecuali konsentrasi dalam mengendara dan bertahan dari dinginnya hujan yang bercampur angin tersebut. Kurang lebih 1 kilometer dari tempat dia memakai jas hujan, di samping kanan jalan ada pos perhutani yang kosong. Karena saking derasnya hujan, terpaksa dia meminggirkan kendaraan dan berteduh di pos tersebut. Dengan menggigil kedinginan, dia menyalakan sebatang rokok untuk sekedar mengusir hawa dingin setelah sebelumnya bersusah payah menyalakan korek api yang memang basah. Belum habis sebatang rokok, dari kegelapan malam, samar-samar dia melihat sesosok tubuh berjalan pelan menelusuri jalan, sementara tubuhnya yang jangkung tak kurang dari 2 meter terguyur derasnya hujan. Dak. Secara logika, dalam guyuran hujan dan di tengah hutan selarut ini, tidak mungkin ada orang yang nekat seperti itu dan serasa tidak terpengaruh derasnya hujan. Refleks bulu-bulu tubuh meremang, terutama di bagian tengkuk, yang artinya itu adalah indikator bahwa ada makhluk halus di sekitar kita. Beruntung, sosok jangkung yang samar-samar terlihat tersebut berjalan terus ke arah barat. Meski sekian detik berhenti persis di dekat motornya yang dia pinggirkan di bahu jalan. Sejurus kemudian, dia lenyap begitu saja. Belum lenyap jantungnya berdebar melihat penampakan tersebut, lagi-lagi dia dikejutkan suara aneh dari belakang pos perhutani itu. Dia bilang aneh karena suara tersebut seperti suara kucing, namun seperti orang sedang berbicara. Berbekal dengan pemahaman sedikit tentang ilmu hikmah, di tengah suasana hujan yang sedikit mereda itu, dia mencoba untuk berkontemplasi. Secara perlahan, tabir gaib terbuka, hingga dia bisa melihat gambaran sebuah hunian yang berada di arah belakang tempat pos perhutani. Dan banyak sekali sosok-sosok aneh menatap dia dengan sorot mata nanar di sela pepohonan yang berada di samping kanan maupun kiri pos perhutani itu. Melihat gelagat yang kurang bersahabat, meski terbilang hujan yang masih lumayan deras, dia putuskan untuk meneruskan perjalanan saja daripada mengambil resiko. Belum sempat dia memasukkan gigi portnal motor, lagi-lagi
dia dikejutkan oleh sosok putih berkelebat persis di depan motor yang sudah menyala. Kontan membuat dia kaget. Setelah beberapa detik menenangkan diri dan berusaha menguasai keadaan, dia lalu memacu kuda besi secara perlahan sambil merapal beberapa amalan khusus untuk menghalau gangguan makhluk halus yang usil. Belum sampai 50 meter, lagi-lagi terdengar suara krak, krak, hingga beberapa kali terdengar meskipun hujan dan dia pakai helm. Beruntung, setelah itu tidak ada kejadian-kejadian janggal lainnya hingga sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat ketika dia sudah sampai di Jatirogo, Kabupaten Tuban. Setelah beberapa hari kejadian tersebut, dia baru tahu dari seorang kenalan dari Banglan Tuban yang sedang bertandang ke rumahnya kalau hutan itu namanya Alas Tahunan yang terkenal sangat angker. Bahkan teman kenalannya juga punya cerita mencekam saat muda dulu masih menjadi landong dan mencuri kayu jati di kawasan hutan itu. Pernah dia bersama rekannya memotong jati yang benar-benar sudah putus namun tidak mau roboh. Itulah cerita misteri yang dialami seseorang di kawasan hutan Jati Blora, tepatnya area pos perhutani Alas Tahunan. Terima kasih buat sahabat Coffee Night yang sudah berkenan menyimak cerita misteri ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dalam saya menyampaikan. Dan buat kalian semua yang mempunyai cerita misteri yang pernah kalian alami, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim di email bimatristanaldi79@gmail.com, dan saya akan mengisahkan cerita kalian di zona cerita misteri Coffee Night. Satu yang pasti, apapun yang terjadi di langit dan di bumi adalah kehendak Allah. Jadi hanya kepadanya kita berserah. Ketakutan yang terbesar adalah pada dirimu sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam.